Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwa wal akhwat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kepada kita sekalian begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, apapun, baik fasilitas yang kita senantiasa pakai, baik berupa pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita secara percuma. Nafas, oksigen yang kita hirup setiap hari merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala secara gratis. Kalau kita bayangkan saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit, yang ketika nikmat Allah Subhanahu wa taala dicabut, bahkan oksigen saja dibeli, itu sudah sungguh luar biasa bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita jemaah sekalian. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk senantiasa mensyukurinya. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mari kita perbanyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mendengar nama Nabi kita kemudian kita tidak bersalawat, maka sungguh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan manusia yang paling kikir yang hidup di dunia ini. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami diberi amanah, diamanahkan untuk mengisi ta'lim pada malam hari ini. Syukran kami ucapkan kepada panitia. Jazakumullah khair atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun ta'lim kita pada kesempatan kali ini adalah
membahas kitab yang sudah sering kita dengar, tidak lazim lagi, yaitu syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Mungkin sudah pernah dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Jaya Kusuma hafizahullah. Namun alangkah baiknya kalau kita lanjutkan kembali sebagai murojaah kepada para asatidz semua, ikhwas sekalian wal akhwat, hafizakumullah taala jami'an. Oke. Baik. Arba'in. Al-arba'in artinya 40. Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan hadis 42 hadis yang disyarah, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Arba'in juga merupakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim merupakan kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, dan hadis-hadis ini merupakan pokok-pokok agama Islam, kumpulan pokok-pokok agama Islam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utitu bi jawami'il kalim, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yaitu kumpulan hadis-hadis yang secara global di dalamnya kandungan yang maknanya pendek, yang hadisnya pendek tapi maknanya sungguh dalam. Arba'in Nawawiyah ini sebelumnya telah dikumpulkan oleh ulama kita Abu Amr Ibn Salah yang telah mendiktekan 26 hadis. 26 hadis. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menambahkan menjadi 42 hadis. 42 hadis. Setelah itu muncul lagi tambahan oleh salah satu ulama kita juga, Ibnu Rajab Al-Hambali, menambahkan 8 hadis menjadi 50 hadis. Menjadi 50 hadis. Dan salah satu kitabnya yaitu Jawami'ul kalau tidak salah Jawami'ul Ulum wal Hikam. Itu kitabnya yang dibahas 50 hadis. Ulama kita Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian Imam An-Nawawi mengumpulkan 42 hadis ini yang secara makna sudah mencakup seluruh pokok-pokok agama Islam. Makanya kitab ini sudah dipelajari di mana-mana. Bahkan sebenarnya kitab ini kecil yang di mana-mana sudah dipelajari oleh kalangan anak-anak. Mereka sudah hafal semua, akan sudah taklimkan kemana-mana kitab ini, Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian adapun biografi beliau, adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi
ad-Dimashq atau Abu Zakaria An-Nawawi ad-Dimashq. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di kota Nawa, sebuah kampung di daerah Dimashq atau Damaskus yang sekarang ibu kotanya Suriah. Ya. Kalau kita bahas biografi beliau sangat panjang. Beliau merupakan ulama bermazhab Syafi'iyah. Beliau dikenal sebagai sosok yang soleh ya, sejak kecil. Jadi beliau sejak kecil sudah dididik menjadi pribadi yang soleh. Bahkan pernah dikisahkan Imam An-Nawawi rahimahullah ketika masih kecil, ketika sedang bermain bersama teman-temannya, ketika diajak bermain bersama teman-temannya, beliau tidak mau. Bahkan sampai dipaksa sama temannya untuk bermain, beliau tidak mau. Beliau tidak mau. Adapun kalau beliau mau dan itu dipaksa, ketika ikut bermain, dia tidak lupa membawa Al-Quran. Beliau sambil bermain, sambil menghafal Quran. Jadi memang beliau dididik betul oleh ayahnya sebagai seorang yang soleh. Jadi kalau ada anak-anak kita bisa teladani bagaimana cara mendidik oleh Bapak Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 676 Hijriah. Jadi umur beliau tidak begitu panjang. 45 tahun beliau sudah meninggal. Tapi beliau meninggalkan begitu banyak peninggalan-peninggalan yang bermanfaat untuk umat Islam secara global. Seperti kitabnya yang terkenal Riyadhus Shalihin, yang dimana kitab-kitab ini selalu dibaca di Saudi, ya. Kitab-kitab yang dikarang oleh beliau Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke hadis pertama. Ya, jadi hadis pertama di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah yaitu bab an-niyat, ya, tentang niat. An Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, jadi kunyanya beliau Abu Hafs, qala radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa
Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang ya yang beramal itu sesuai dengan yang diniatkannya. Jadi setiap niat bergantung pada amalannya, dan setiap amal itu ya, tergantung apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berniat hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang bakal diraihnya, aw imra'atin yankihuha, atau perempuan yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ya kepada apa yang diniatkannya itu. Diriwayatkan oleh rawahu al-Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barnizbah Al-Bukhari dan Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi dalam sahih keduanya yang merupakan kitab yang paling sahih, muttafaqun alaih. Ikhwal akhwat rahimakumullah. Pertama-tama kita ambil kosa kata hadis ini. Kata innama yang artinya sungguhnya hanyalah. Jadi kata innama ini adalah lil hasr ya, untuk pembatasan, yaitu menetapkan hukum apa yang disebutkan dan menafikan dari selainnya. Kemudian al-a'mal. Al-a'mal ini jamak dari amal, artinya amalan, amal, baik berupa badaniyah ya, ucapan maupun perbuatan ya. Terbagi menurut para ulama kita, amal itu terbagi 3 ya, baik perbuatan, perkataan maupun pemikiran. Jadi niat itu baik tergantung pemikirannya ya. Contohnya ada salah seorang ya, kisah Walid bin Al-Mughirah ya, ketika orang ini ya, ingin memikirkan kembali ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar. Ketika dia mencoba untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginannya, faqutila kaifa qaddar. Kemudian ya, dia celaka. Celakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa qutila kaifa qaddar. Kemudian seterusnya begitu sampai kepada ya, dibinasakan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan tentang ya, perbuatan ya, kita berniat misalkan kita mau sholat ya, kita mau sholat antara sholat zuhur dengan qobliyah ya. Sholat zuhur ya, qobliyah sama-sama 4 rakaat, namun sama-sama dikerjakan 4 rakaat. Ketika kita mau sholat, kita laksanakan sholat
di antara keduanya harus dibedakan. Ya, mana salat qobliyah dan mana salat zuhur. Seperti itu. Jadi ada niat ya, yang harus kita lakukan. Kemudian an-niyat, niat ya. Menurut bahasa itu artinya tujuan. Sedangkan menurut syariat ialah tekad hati untuk ya, melakukan sesuatu diiringi dengan perbuatan. Jadi itu niat ya. Jadi niat ya sudah sangat jelas, niat itu berada di dalam hati. Jadi sebahagian orang ya, mengatakan niat itu ya, ketika sudah berada pada pelaksanaan amalan itu ya, dan dia langsung melakukan hal tersebut ya, bersamaan dengan perbuatan itu ya. Namun niat di sini ya, kita melakukan sesuatu sebelum ya, melakukan perbuatan tersebut ya, seperti itu. Jadi tekad hati ya, yang memiliki tujuan untuk melaksanakan suatu amalan atau perbuatan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang diniatkan itu dan setiap amalan yang kita lakukan tergantung yang diniatkan ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli ya. Kata hijrah ya. Al-hijrah menurut bahasa ialah meninggalkan. Sedangkan menurut syariat ialah berpindah dari suatu tempat yang buruk ya, ke tempat yang baik ya. Contoh hijrah. Kita berada di negeri yang penuh dengan kesyirikan. Kita berada di negeri yang penuh kesyirikan. Maka wajib bagi kita seorang muslim untuk berhijrah ya. Sebagaimana Nabi SAW ya, semasa hidupnya berhijrah 3 kali ya. Dan di mana di negeri Habasyah beliau 2 kali hijrah baru ke Mekah. Jadi hijrah di sini ya, kita meninggalkan sesuatu yang buruk ya. Meninggalkan sesuatu yang buruk ya, untuk ya, mendapatkan ya, sesuatu perubahan yang lebih baik ya. Hijrah. Makanya ketika hijrah Nabi SAW bersama Abu Bakar itu Abu Bakar sempat menangis ya, ketika Nabi SAW ingin hijrah. Mengapa engkau ingin hijrah? Sempat menangis. Dan beliau juga Nabi kita SAW ya, tidak ingin meninggalkan kota Mekah. Namun ini sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan sementara ya, kota Mekah. Karena kesyirikan, kejahilan sudah merajalela. Bahkan Nabi SAW dihina, dicaci maki dan sebagainya. Nanti pada saat ya, Fathul Makkah beliau baru kembali hijrah ketika sudah betul-betul di negeri tersebut aman. Kemudian
ya, ketika hijrahnya ya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha fa hijratuhu ma hajar. Akan tetapi ketika hijrahnya ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan atas ya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena dunia atau perempuan yang ingin dia nikahi. Mengapa dua ini tidak disatukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dunia dan wanita? Padahal kalau kita pikir-pikir, wanita juga bagian dari dunia. Bukankah al-mar'atu sholihah? Ya, perhiasan dunia adalah wanita solehah. Ya, di sini dikatakan bahwasanya dunia itu ya, secara bahasa ad-dunu ya, sesuatu yang dekat. Ya, artinya untuk apa kita niatkan kalau memang dunia ini sifatnya cuma sebentar ya. Artinya kita akan tinggalkan dunia ini ya. Tidak ada gunanya ya, dan tidak mendapatkan balasan, tidak ada pahala yang kita dapatkan. Kemudian adapun wanita, kenapa juga dimasukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita niatnya hijrah karena ingin menikahi seorang wanita, kalau kita ya, wanita merupakan fitnah paling terbesar ya, bagi kaum lelaki. Bukankah Nabi SAW mengatakan, tidaklah aku tinggalkan suatu fitnah yang paling besar kecuali wanita. Jadi wanita merupakan fitnah yang paling terbesar. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Nawawi membagi amalan itu menjadi 3 keadaan. 3 amalan ketika kita berniat dengan amalan itu. Yang pertama ialah ketika ia melakukan hal itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ia melakukan hal itu karena niatnya karena mencari surga dan pahala. Kemudian yang ketiga, ia melakukan hal itu karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menaikkan hak ubudiyah dan menaikkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama ini ya, dia melakukan amalan dengan niat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hamba ini ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ini ya, dengan niat karena mencari surga ya, ingin masuk surga dan mendapat pahala ya. Dan ini ibadahnya Nabi Nawawi mengatakan di sini ibadahnya para pedagang ya. Cuman mencari kesenangan ya, atau mencari surga dan pahala. Yang ketiga ini ya, mungkin karena malu ya, malu terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya lalai tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ya, futur dan sebagainya. Sebagaimana pula ketika Aisyah radhiyallahu taala anha ya, dikisahkan ya,
yang sering kita dengar, mengatakan kepada beliau, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam, ya, qiyamul lail, ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini dengan susah payah?" Ketika itu Aisyah radhiyallahu taala anha melihat kaki beliau sudah bengkak karena saking lamanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Aisyah mengatakan, "Mengapa engkau melakukan hal ini, wahai Rasulullah? Engkau siksa dirimu dengan susah payah, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagimu, ya, tempat yang paling mulia, ya, di surga nanti. Ya. Allah telah menghapuskan dosa-dosamu, ya. Engkau telah maksum." Ya. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Afala akuna 'abdan syakura?" Bukankah aku ini termasuk orang-orang yang bersyukur? Ya. Maka di sini, ya, rasa malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, namun ingin santai-santai di hadapan Allah, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih semangat lagi, ya, ketika sudah, ya, diberikan kabar gembira, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa-dosanya, akan tetapi beliau lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita bisa meniru, ya, dari sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika dikatakan apakah yang lebih utama itu beribadah disertai rasa takut, al-khauf, atau ibadah yang disertai dengan ar-raja, pengharapan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, ibadah disertai harapan adalah lebih utama karena harapan menyebabkan cinta, sedangkan takut menyebabkan keputusasaan. Ketiga macam ini berlaku untuk orang-orang yang ikhlas, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian di dalam niat, ya, fungsi niat juga itu merupakan, ya, ikhlas, ya, kita harus ikhlas. Apakah hamba tersebut ikhlas atau tidak, ya. Ketika seorang hamba itu, ya, melakukan suatu amalan ibadah yang dalamnya tidak ikhlas, maka tidak akan mendapatkan, ya, atau berkurangnya ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa keikhlasan itu ada kalanya terjangkit dengan penyakit ujub, ya, atau bangga diri. Ya, barang siapa yang dibuat kagum oleh amalannya, maka amalnya batal. Ya, kalau kita memiliki rasa ujub, bangga diri, ya, maka amalan tersebut, ya, tidak kita dapatkan. Ya, demikian pula orang sombong, ya, sama halnya dengan, ya, orang tersebut. Kemudian keadaan yang kedua, ia melakukan hal itu untuk mencari, ya, dunia dan akhirat sekaligus. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa amalannya tertolak, ya. Amalannya tertolak. Ia berargumenkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khabar, ya, atau hadis qudsi, yaqulullahu ta'ala, "Ana aghna asy-syuraka'i 'ani syirk, wa man 'amila 'amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'un min." Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan." Ya. Barang siapa yang melakukan suatu amalan di mana ia mempersekutukan sesuatu, ya, sesuatu atasku, maka aku berlepas diri darinya. Ya. Pendapat ini juga diikuti oleh Al-Haris Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Ri'ayah dengan pernyataannya, ikhlas ialah kau menginginkannya dengan menaatinya, ya, dan tidak menginginkan selainnya. Kemudian terdapat juga selain sifat ujub sombong tadi, ya, kita juga harus menghindari yang namanya riya, ya.
yang sering terjadi, yaitu niatnya ingin merasa dipuji, ya. Ketika melakukan suatu amalan, ya, walaupun sedikit saja, walaupun niatnya sudah lillahi ta'ala, namun ada kalanya sedikit itu sifat riya itu sendiri, ya. Ya, maka hal tersebut bisa saja menghanguskan pahala, ya, yang Allah berikan kepadanya. Kalau para ulama mengatakan 1% saja dia dapatkan pahala, artinya sangat rugi kita, ya, kalau bukan kita berniat melakukan suatu amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, akan tetapi karena riya, ya, itu sendiri, ya. Bahkan riya termasuk syirkul asghar, ya. Sebenarnya kita ketahui bahwa riya itu, ya, merupakan syirik kecil, ya. Yang Nabi SAW takutkan kepada umatnya dan para sahabatnya, ya. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi, ya, karena ingin dipuji, ya. Kemudian Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amal karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas ialah bila Allah menyelamatkan Anda dari keduanya. Apabila kita terbebas dari dua ini, maka sungguh kita telah ikhlas dalam melakukan sesuatu, ya. Niat kita sudah ikhlas, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ia meninggalkan, ya, amalan, ya, bukan karena manusia atau yang selainnya. Karena mungkin, ya, waktu sudah masuk, kita cukupkan dulu sampai di sini, ya, ta'lim kita. Insyaallah, kalau ada kesempatan kita bisa lanjutkan kembali, ya. Syukran wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya semua. Kalau ada kekurangan, ya, Ustaz, ya, mohon diperbaiki. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.